Di bulan Mei 2023 ini saja, lebih dari 10 orang bertanya ingin menjual bahannya, terutama bahan mentah atau raw material yang mengandung emas atau bahan berharga lainnya, hanya lewat foto atau video di WhatsApp. Begini jadi, menjual raw yang sudah menjadi konsentrat saja atau yang sudah melewati suatu proses, baik proses sederhana ataupun rumit, tapi terukur ya, sudah terjaga kualitasnya, itu saja luar biasa sulit. Apalagi bahan yang benar-benar raw. Maksudnya sulit dalam menentukan sinkronisasi harga. Saya mau jual ARP 10.000, orang nawar 1.000. Karena apa? Karena orang tidak akan memegang omongan kita. Contoh kita berkata, ini emasnya banyak, ini palladiumnya banyak, sekarung biasanya dapat 1 gram, dan seterusnya lah. Hal yang seperti ini tidak akan dipegang orang. Lalu apa pendekatannya supaya lebih mudah terjadi sinkronisasi harga yang lebih cepat? Jadi ada 2 macam pilihan jenis untuk dijual. 1. Jika raw, kita harus mempunyai data mengenai kandungan bahan itu yang dibuat oleh mesin atau laboratorium, bukan berdasarkan perasaan atau pernah dapat banyak. Jadi sebaiknya harus ada laporan dari laboratorium, dan itu pun karena raw, orang akan terus mengecek dan harganya akan fluktuatif. Contohnya kita berikan batu berwarna hitam dan kuning. Katakanlah batu ini ada emasnya. Orang yang beli akan mengecek pada bagian yang sedikit emasnya. Contoh pada bagian coklat-coklat ini, bukan di bagian kuningnya misalnya kan. Karena dia mau mengambil nilai aman. Bagian yang banyak nggak akan dijadikan patokan. Jadi hari ini dia beli 10.000, besok bisa saja 1.000 perak. Dan belum pernah saya melihat terjadi penjualan bahan mentah atau raw material itu dalam jarak yang jauh. Oh ya, ada baru 1 kali saya lihat, tapi baru percobaan. Jadi dia masukin bahan dari Sulawesi ke Jakarta 1-2 kali saja dan stop. Karena harganya nggak karuan pas dijual di satu tempat. 2, ini jenis yang lebih masuk akal, raw yang sudah dikonsentrasikan di lokasi. Maksudnya bahan mentah sudah diproses dengan cara yang terukur. Terserah itu baik cara yang sederhana ataupun dengan cara yang rumit, sehingga terjadi peningkatan mutu dan barangnya juga menjadi kecil. Contohnya barang dari 1 ton hanya menjadi 10 kilo misalnya, atau konsentrat saja yang dijual. Dan tetap juga harus ada laporan dari mesin, bukan berdasarkan perasaan. Suatu saat ada yang bertanya, apa faktanya bahwa bahan ini banyak emas? Kita nggak bisa jawab juga secara ilmiah. Mau kita katakan banyak, sebabnya terlihat banyak kuning-kuning? Nggak bisa juga. Jika dia memberikan percontohan atau bantahan bahwa dia juga punya bahan yang semuanya kuning, seperti ini tadi misalnya, tapi nggak ada atau sedikit sekali emasnya. Ada bahan seperti itu. Jadi tetap saja bahan itu harus didampingi dengan laporan, setidaknya dengan XRF. Dan keuntungannya, jika dibuat dalam bentuk konsentrat, dia akan menjadi homogen atau rata. Orang yang memeriksanya dengan XRF, silakan periksa dari sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah, semua nilainya sama. Dan lagi-lagi tetap saja tidak mudah menjualnya. Nah, dari itulah perlu sinkronisasi harga atau pendekatan-pendekatan lain. Misalnya dia pengen beli sampel atau dikasih sampel dulu. Saya pernah beberapa kali mendapati orang yang saya tidak mau membeli barangnya. Karena orangnya nggak mau bahannya dianalisa. Karena dia menghubungi terus, akhirnya kasihan, nggak enak juga. Oke lah, saya bilang, kirim saja bahannya, nggak usah bayar untuk analisanya. Tapi saya hanya analisa seadanya. Kalau saja bahannya berharga, karena tidak berbayar kan, dia masih tidak mau juga dianalisa. Dia maunya pengennya langsung dibeli. Tapi aneh menghubungi terus. Dalam pengolahan emas atau PGM, saya ini hanya 1, menganalisa bahan. 2, bekerja sama dalam mengolah bahan. Jadi untuk selanjutnya, jadi penampung bahan-bahan seperti ini sama saja dengan penjual emas. Ngomonglah kita, Pak, kesini Pak, ke rumah. Ada palladium murah. Pasaran 1 juta misalnya kita jual 750.000 atau bahkan 500.000 kita tawarin. Umumnya mereka tidak mau datangi kita. Karena apa? Pertama, dia agak kurang-kurang bahan. Tidak kurang-kurang juga orang yang datang untuk menjual bahan ke dia. Dan yang paling penting, dia sudah banyak sekali mengalami ternyata pas sampai di sana bahannya biasa saja atau tidak layak jual. Dari 1.000 kali dia datang ke sana ternyata 1 paling yang benar-benar oke. Nah, jadi jika sudah terjadi sinkronisasi, orang yang beli mudah-mudahan nggak berhenti dia mau beli bahan sama kita. Jadi belum pernah saya nemuin penjualan itu terjadi penjualan seperti ini dengan kecepatan yang luar biasa. Bukan modelnya kita sebagai pemilik bahan ini meminta dijemput bola. Kita yang menyesuaikan, mencari jalan pendekatan yang ilmiah. Jadi menghargai basis data dan fakta ilmiah berarti kita
serta menempatkan keandalan informasi di atas pendapat pribadi. Ini membantu menghindari kesalahan dan memperkuat argumen yang kita sampaikan. Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.